Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan suratan Roma. Satu suratan yang penuh dengan pengajaran-pengajaran dan perjalanan Paulus yang ditandai dengan berbagai macam intrik-intrik iblis yang coba menghambat pelayanan. Tetapi kita sudah melihat bagaimana cara Paulus menghadapi semua itu, dan kita diingatkan dengan satu hal, bagaimana mempertahankan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Satu kenyataan yang pasti bahwa pengajaran-pengajaran yang disampaikan Paulus bukan merupakan satu pengajaran baru yang membuat orang jadi bingung, tetapi meluruskan segala yang ada. Kita baca di dalam pasal 12 tentang bagaimana hidup dalam kasih di antara saudara bersaudara. Bagaimana sikap kita patuh kepada pemerintah yang ada. Bagaimana kita menghadapi saudara-saudara yang tidak berdiri bersama kita. Paulus berkata di pasal 14 tadi, jangan menghakimi saudaramu dan jangan menjadi batu sandungan. Orang yang lemah tidak diinjak, tetapi orang yang kuat akan menopang orang yang lemah. Paulus menyatakan dasar-dasar pengajarannya, tulisan-tulisannya punya dasar sampai Paulus datang ke Roma. Tujuan Allah membawa Paulus dalam pengajaran-pengajarannya sampai Paulus bertemu dengan Kaisar di Roma. Itu sebabnya Paulus tidak mengambil kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Ya, ayat 26 pasal 15, sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ada bantuan-bantuan yang tidak menyelewengkan pelayanan Paulus. Kita melihat Paulus juga menjadi tukang kemah. Paulus tidak bekerja untuk mencari sesuatu. Dia tidak mengabarkan Injil untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperkaya diri. Dan ini yang seringkali telah menjadi batu sandungan. Tadi kita baca itu di pasal yang ke-14 ya. Jangan kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Paulus tidak mau dalam pelayanannya orang menjadi tersandung hanya karena perkara-perkara yang menuntut kasih. Paulus tidak mau. Dia coba mencukupi kebutuhannya dan ia menjadi tukang tenda. Ia punya kemampuan bikin tenda dan dia pakai kemampuannya itu untuk memelihara baik pelayanannya juga dirinya. Itu yang dibuat oleh Paulus. Dasar-dasar pengajaran inilah yang membuktikan bagaimana Paulus tidak bekerja untuk mencari keuntungan. Kita sedang melihat bagaimana Guntur Bumi, siapa? Guntur Bumi, Ustadz ya, UGB, yang sedang dibicarakan karena ia mendapat keuntungan dengan cara yang tidak halal.
hingga orang-orang pasien-pasiennya merasa diperas, merasa ya, karena mereka harus membayar untuk satu pengobatan dengan puluhan juta. Lalu di belakangan hari dia mengakui uang-uang itu dipakai untuk membangun pesantren. Pelayanan Paulus tidak untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi dia berusaha mencukupi, ya, mencukupi kebutuhan sendiri. Dan ia tidak minta bantuan kepada jemaat-jemaat untuk pelayanan. Kemana saja Paulus pergi, Paulus tidak minta apapun kepada jemaat, tetapi jemaatlah yang dengan sungguh-sungguh sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Kita juga membaca dalam suratan Galatia, berulang kali mereka mengirim bantuan dalam pelayanan Paulus. Galatia Galatia dan Filipi adalah dua suratan kembar. Kalau baca Galatia mesti baca Filipi, dan sebaliknya kalau baca Filipi mesti baca Galatia. Kitab Galatia kita lihat, tetapi kita lebih untuk membuatnya sama, baca di kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganku. Orang-orang Galatia, orang-orang Filipi bersatu untuk membantu pelayanan Paulus. Ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jemaat-jemaat Tuhan yang dibangkitkan imannya, yang diajak untuk bertumbuh di dalam iman, mereka tidak pernah segan-segan mengirimkan untuk pelayanan Paulus, sekalipun Paulus berada di tempat yang lain, tidak sedang melayani mereka. Tapi mereka dengar Paulus ada di mana, mereka kirimkan bantuan itu kepada Paulus, sehingga tidak ada kekurangan Paulus, malah aku berkelimpahan. Amin. Ada jemaat-jemaat yang dibangunkan. Sebab itu jemaat yang bertumbuh, bukan jemaat yang memperkaya diri. Oh sudah diberkati, oh sudah. Paulus ada di mana? Ya sudah, biar kan masing-masing pasti akan dipelihara Tuhan. Memang betul. Tetapi jemaat-jemaat yang kita baca, apakah itu jemaat Korintus, apakah itu jemaat Tesalonika, apakah itu jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus terdahulu, mereka saling berkiriman, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Mereka tidak segan mengirimkan persembahan-persembahan untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Itu sebabnya Paulus dengan sangat melihat bagaimana kasih daripada jemaat-jemaat Galatia
Orang Galatia lebih-lebih lagi saudara, kalau kita baca di dalam suratannya, matanya saja siap dicungkil katanya untuk digantikan kepada Paulus. Segitu sayangnya. Bagaimana orang-orang Galatia melihat Paulus tersiksa sebab matanya yang kena sinar itu. Kita ingat kisahnya di Damsik, Paulus kena sinar Allah yang melebihi dari sinar matahari katanya. Itu telah membuat buta. Dan walaupun Paulus memang sembuh pada hari yang ketiga, tetapi seringkali mata itu menjadi kabur. Dalam beberapa banyak tulisan kita membaca, aku harus menulis dengan tulisan yang besar-besar, kata Paulus, karena aku tidak bisa lihat apa yang aku tulis. Dia tulis dengan tulisan besar-besar karena gangguan. Kalau dibaca di dalam Korintus, ada duri pada matamu. Lalu jemaat Galatia berkata, daripada engkau yang tersiksa, lebih baik jungkir mata kami untuk menggantikan matamu. Begitu kasih jemaat Galatia terhadap Paulus. Jadi Paulus tidak membangun dirinya sendiri saja. Paulus membangunkan jemaat-jemaat hingga mereka bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang hidup dan diberkati Allah. Kalau disebut jemaat yang hidup, bukan jemaat yang cuma menerima, tapi juga jemaat-jemaat diajar, dididik oleh Paulus untuk tahu melayani, untuk tahu memberi. Itu jemaat yang dewasa, jemaat yang tahu memberi. Bukan Paulus menuntut, tidak. Paulus tidak pernah kita baca ayat di mana Paulus menuntut sampai suratan Roma berakhir. Paulus tidak pernah menuntut minta ini, minta itu, tidak. Tapi jemaat dibangun bukan dengan cara saja diberi makanan rohani, tetapi jemaat dibangun untuk mencintai pelayanan. Itu yang memberkati jemaat hingga mereka bertumbuh terus, bertumbuh, bukan cuma menerima tapi memberi. Dan itu yang saya ingin jemaat Bulak-Serai juga melihat, ada apa yang dapat dikerjakan oleh jemaat. Untuk apa? Supaya kita sama-sama dibangun dan diberkati Allah. Ini yang perlu. Hidup pelit itu memang dari sononya, tapi firman Allah mengubahkan paradigma kita. Firman Allah merubah. Kita semakin memberi, kita akan semakin diberkati. Amen. Ini yang kita lihat di dalam jemaat Roma pun. Kalau kita tadi baca di dalam pasal yang ke-14, yang telah begitu banyak mendengar ketaatanmu. Pasal 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu. Kata ketaatanmu itu bukan cuma sekedar taat akan firman Allah dalam hal-hal rohani, taat yang dimaksudkan yang sampai terdengar oleh semua orang. Bagaimana ketaatan jemaat untuk melayani pelayanan Paulus, melayani pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Paulus. Contoh ayat yang ke-23 pasal 16. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat, sampai kepada Erastus bendahara negeri dan Quartus saudara kita. Tidak peduli dia pangkat apapun, tidak peduli seorang bendahara negeri. Kalau kita menteri keuangan, sampai kepada menteri keuangan pun ikut serta membantu pelayanan Paulus. Akhirnya ayat 25, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu
menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ada ketaatan yang bukan secara rohania, tapi juga secara hurufiah. Itulah jemaat yang bertumbuh. Itulah jemaat yang dibangun. Itulah jemaat yang diajak oleh Ayub. Ayo buktikan deh, kalau benar lakukan. Dan orang-orang dalam pelayanan Paulus tidak bertumbuh hanya secara rohani. Tidak. Tapi Paulus mengajak mereka bertumbuh secara jasmani juga. Mereka diajak bekerja bersama. Contoh lagi ayat 12, masih di pasal 16. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Paulus. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang untuk pelayanan Tuhan. Jadi mereka dengan sungguh-sungguh diajak oleh Paulus, ayo bangun deh bersama-sama. Kita akan membuat pekerjaan Allah diberkati, supaya kamu juga diberkati. Ini yang saya ingin lihat di tengah-tengah jemaat Bulak-Serai. Dan tidak akan ada lagi jemaat yang kekurangan. Harus ada tumbuh bersama, harus dibangun bersama. Jemaat-jemaat bukan dibangunannya secara rohani. Ada iman-iman yang bertumbuh, ada pengetahuan firman yang bertumbuh, tetapi juga mereka bekerja membanting tulang untuk pelayanan. Jadi bukan memperkaya diri sendiri, tapi bekerja untuk pelayanan, membanting tulang. Artinya mereka sangat berusaha bersungguh-sungguh. Ayo, apa yang kita bisa buat bagi pekerjaan Tuhan? Oh, kurang sekian, dananya kurang sekian. Ayo kita coba berusaha. Mereka bekerja membanting tulang, mencukupi segala kebutuhan jemaat Tuhan. Dan ternyata dengan cara-cara seperti ini mereka diberkati oleh Allah. Mari saudara, kita bukan cuma sekedar bicara rohani, tetapi firman Allah mau kita bertumbuh. Kalau rohani diberkati, jasmani juga diberkati. Ada satu pertumbuhan, ada satu kerinduan untuk bekerja, bukan untuk menerima, tetapi bekerja bersama. Itu tanda kedewasaan. Apalagi menuntut, itu tidak ada. Kita gak pernah baca ada satu jemaat yang menuntut apa yang saya terima dari gereja, apa yang saya terima dari pelayanan saya. Saya udah capek ini, lalu apa yang saya terima? Gak ada. Malah mereka dengan sangat berupaya bekerja lagi, melayani lagi, berbuat sesuatu lagi. Penutup Roma, bagi dialah satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah dipermuliakan di dalam jemaat karena jemaat sama-sama memuliakan Allah. Ini yang terjadi hingga jemaat itu kokoh berdiri, gak goyah oleh apapun. Dengan kokoh berdiri tegak, jemaat-jemaat mulai dibangun dan mereka mulai berdiri dengan tegak kepada Tuhan karena mereka semakin dikokohkan. Rohani mereka dikokohkan, jasmani mereka dikokohkan karena mereka mau mentaati firman Tuhan.
Dikatakan di ayat yang ke-19, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Waspada ketika mereka bertumbuh, berpacu bertumbuh demikian. Dikatakan oleh Paulus, waspada, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Mereka dengan sungguh-sungguh, mereka tidak mencari keuntungan pribadi, tidak. Tapi mereka semakin dengan giat melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan mimbar saja, mereka juga punya satu tanggung jawab untuk pelayanan Paulus. Apa yang bisa mereka buat? Dan kita tahu semua ini dikerjakan bukan supaya Paulus menjadi orang yang nyaman, yang duduk manis, yang cuma menerima. Tetapi Paulus juga bekerja sama membanting tulang untuk pelayanan Tuhan. Yang saya ingin lihat dari jemaat, bagaimana jemaat ini bertumbuh bukan dengan cara menerima saja, tapi juga melayani. Ada satu pertumbuhan, ada satu kemajuan jemaat melayani. Dan inilah yang akan membangunkan. Dalam Korintus berkata, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25, 1 Korintus 9:25. Tetapi orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mereka semua berlomba mengambil bagian, turut mengambil bagian dalam pertandingan dengan cara menguasai diri dalam segala hal, terlebih dalam pelayanan yang abadi, supaya kamu memperoleh juga mahkota yang abadi. Pelayanan demikian akan mendatangkan mahkota yang abadi. Mahkota itu diberikan kepada orang yang menang. Dan Paulus katakan itu dalam suratan Timotius yang kedua. Dan mahkota itu disediakan bagiku, tetapi bukan hanya bagiku, tapi bagi setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan dengan cara yang demikian. Ada mahkota abadi. Boleh dibaca ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mereka sama-sama menantikan mahkota yang abadi tadi. Berjuang bersama, bekerja bersama, bertumbuh bersama, menikmati berkat-berkat Allah bersama-sama. Maka ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia mahkota kebenaran. Satu kata yang kita ambil adalah kesetiaan. Amin. Belajar untuk setia. Kata setia tidak akan terlihat dalam keadaan yang baik. Tapi kata setia
justru ditemukan ketika seorang bertahan di tengah kesukaran, di tengah keadaan yang sulit, di tengah penderitaan. Mau buktikan istri itu setia apa tidak, dia ada juga di masa yang sukar. Kalau di masa yang senang semua orang, tapi kalau di masa yang sukar dia tetap menjadi istri yang baik, maka dia akan dikatakan istri yang setia. Sama suami pun demikian. Keluarga itu dibangun dalam kesetiaan. Ketika keduanya menjaga, bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, di tengah-tengah keadaan yang, ya kan, ada janji, baik itu di gereja, baik itu di pemerintahan, selalu ada janji harus menjadi pasangan yang apa? Tidak hanya dalam waktu yang senang, tapi juga dalam waktu yang susah, dalam waktu sehat maupun sakit. Itu diucapkan baik di depan gereja maupun di depan catatan sipil. Maka itu yang disebut dengan kesetiaan. Gereja pun demikian. Kita ingat bahwa ketika Petrus dipenjarakan, jemaat tidak kocar-kacir, tetapi jemaat berkumpul dan berdoa. Kisah 12. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Petrus sedang dipenjara. Mereka tidak kasak-kusuk bicara, oh Petrus itu dipenjara, sekarang baru ketahuan ya Petrus itu siapa. Enggak. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka bersatu. Dan ketika mereka berdoa, Allah kirim malaikat kepada Petrus. Itu karena doa jemaat, bukan doa Petrus. Petrusnya bagaimana? Petrusnya di penjara bagaimana? Tidur. Bukan karena Petrus dibukakan oleh malaikat, bukan. Tapi karena jemaat yang berdoa, maka Petrus dibebaskan. Ada kesatuan, ada kesetiaan jemaat. Mereka tidak boro-boro berpulang, boro-boro kocar-kacir. Mereka tidak pulang di tengah malam. Mereka berdoa jeritan tengah malam mereka kepada Tuhan. Sampai Petrus dibuka pintu, mereka masih tetap berdoa. Rodi keluar, bukakan pintu. Wah, Om Petrus, dia lari ke dalam. Om Petrus datang, Om Petrus datang. Malam itu juga Tuhan jawab doa mereka. Ada kesetiaan, ada iman yang dibangun. Jemaat seperti ini harus ada di Bulak Serai. Mari kita berdoa.